Ratusan warga Kediri terlihat antusias mengikuti sosialisasi program makan bergizi gratis atau MBG dari Komisi 9 DPR RI bersama Mitra Kerja Badan Gizi Nasional yang digelar pada hari Minggu 8 Februari 2026 di Gedung Serbaguna Desa Jago, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta menekan angka stunting. Kegiatan ini dihadiri oleh Nur Hadi, anggota DPR RI Komisi 9, Husnul Arif, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Andes Lutfi Mahmudiono, anggota DPRD Kabupaten Kediri, Said Karim, perwakilan KPPG PGN Jember, serta Dr. Ika Chandra Kusuma, Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Para narasumber menyampaikan kebijakan program MBG serta manfaatnya bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan puluhan juta penerima manfaat, terutama anak-anak usia sekolah dan ibu hamil. Program ini dirancang untuk memastikan pemenuhan gizi seimbang secara berkelanjutan. Melalui program MBG, pemerintah tidak hanya berupaya mengatasi masalah gizi jangka pendek, namun juga menjadikannya sebagai investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan asupan gizi yang cukup, anak-anak diharapkan dapat tumbuh sehat dan lebih fokus dalam proses belajar. Pemerintah juga mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat agar program makan bergizi gratis dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masa depan generasi penerus bangsa. Kami bertiga mohon doa restu panjenengan bisa amanah menjalankan tugas sebagai anggota Dewan dan sebagai wakil panjenengan. Saya yang duduk di kabupaten, kemudian Mas Husnul Arif yang duduk di provinsi, dan Pak Nur Hadi yang duduk di DPR RI. Jenengan dongakne amanah bisa menjalankan tugas tahun ngarep lek maju makin dengan bantu malih. Nggih? Siap nggih? Begitu juga kula nggih ndongakne panjenengan mugi-mugi semuanya sehat. Semuanya bahagia, ora nek sing susah, nek duwe utang ndang disaur. Nggih pun, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ini adalah bentuk komitmen moral kami bertiga, Kakak Nur Hadi, Kakak Lutfi, juga saya, dalam rangka membersamai panjenengan, bahwa ketika kita ketemu tidak hanya saat ada kepentingan di pesta demokrasi maupun pileg, tapi kami juga hadir
menyama panjenengan di masa-masa seperti ini, baik di masa reses maupun di masa-masa kami kunjungan dapil. Intinya selain sambung silaturahim, kami juga membawa program dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk membersamai panjenengan. Dan hari ini pas wancinya Kak Nur Hadi memberikan program yang dibawa dari pemerintah pusat berupa sosialisasi terkait dengan SPBG maupun terkait dengan MBG yang nanti akan secara detail disampaikan oleh narasumber-narasumber yang langsung kita datangkan dari Jakarta, juga narasumber dari Pak Nur Hadi. Sambung silaturahim ini kemudian tidak hanya memberikan manfaat berupa ilmu, tapi fa insyaallah mangke kundur saking mriki jenengan nggih angsal napa Bapak Ibu? Sangune kok rada pelan iki kita caire mboten kathah mangke. Angsal napa mawon Bu selain ilmu angsal? Tepuk tangan dong buat Pak Nur Hadi. Nek sangu memang kedah buanter ngoten nggih Bapak nggih. Memberikan vitamin. Terus Pak Nur Hadi vitamin kanggo dompete panjenengan. Leres mboten niki? Semata-mata tujuannya pertama untuk mencetak generasi yang sehat, cerdas, berkualitas, Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua tujuannya adalah ikut menggerakkan ekonomi di tingkat daerah bahkan sampai pelosok desa. Bapak Ibu, kula ngaturi pirsa, panjenengan perlu mangertosi bilih program makan bergizi gratis seperti ini sudah dilaksanakan lebih dari 106 negara di seluruh dunia. Jadi negara kayak Malaysia, Singapura, Jepang, Cina itu sudah puluhan tahun. Lah kita baru-baru ini aja. Pak Nur, lek namung maem ngoten niku dahar ngoten niku mawon kula sanggup nyediakne damel anak kula. Panjenengan menawi sanggup, tapi Bapak Ibu kula sempat berebes mili ketika saya berkunjung ke salah satu sekolah di Kediri di kota. Ada anak itu makan sambil nangis, meneteskan air mata. Saya tanya anak cewek itu, "Dek, kenapa kok nangis?" Pak Nur Hadi, "Baru kali ini saya tahu rasanya buah anggur. Dan baru kali ini saya tahu rasanya buah kelengkeng. Karena selama ini orang tua saya enggak kuat untuk beli buah." Artinya Bapak Ibu, lek kula panjenengan alhamdulillah diparingi kesejahteraan, ekonomi lancar, ternyata juga tidak sedikit saudara-saudara kita yang masih hidup dalam keterbatasan ekonomi. Sampai tuku buah mawon mboten mampu. Nah, disinilah program makan bergizi gratis. Agar yang nun sewu, yang keluarga mampu, keluarga kurang mampu, sedoyo merasakan. Itu tujuannya Pak Prabowo. Ternyata salah satu kuncinya adalah Jepang itu ada program makan bergizi gratis sejak tahun 1954. Sejak tahun 1954. Indonesia mulai tahun 2025. Jadi nanti makanya Pak Prabowo punya cita-cita nanti Indonesia emas tahun 2045, mboten usah kaget. Putra wayah panjenengan lek luweh dhuwur-dhuwur, gagah pideksa. Karena apa? Dapat asupan nutrisi gizi yang cukup. Ini bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Nggih. Jadi dedeke tiyang niku mboten namung pengaruh keturunan, gen keturunan saja, tapi juga pengaruh karena asupan gizi. Uang triliunan yang biasanya di zaman periode pemerintah sebelumnya, Pak Presidennya Pak Jokowi, itu sering buat bangun jembatan, pelabuhan, bandara, tol, proyek-proyek mercusuar yang habisnya ratusan triliun. Lah, ini sama Pak Prabowo haluannya dirubah. Bagaimana toh uang triliunan rupiah ini bisa masuk ke pelosok-pelosok desa? Lah, melalui program makan bergizi gratis. Maka tidak heran sejak ada makan bergizi gratis,
saya ketemu petani sayur gitu, petani buah, itu bilang ke saya harga itu stabil. Sing nyoto-nyoto kula nate langsung ngertos niku harga kacang panjang, kacang lanjaran niku. Sing biasane sakderenge enten MBG niku per kilo 2000, 1800, pol-pole 2500. Sejak MBG berjalan teng daerah mbah kula mriko Udanawu Blitar, sakniki kacang lanjaran, kacang panjang niku per kilo saged sampai 6000, 7000 Bapak Ibu. Artinya program MBG ini juga tujuannya oleh Pak Prabowo ingin mensejahterakan petani. Nggih, termasuk juga harga jagung, padi juga semakin stabil, harga telur, ayam dan lain sebagainya. Niku, selain yang tentu juga ada penyerapan tenaga kerja, walaupun memang tidak semua bisa terserap, nggih. Tapi total nanti kalau MBG ini beroperasi seluruh Indonesia bisa sampai hampir 2 juta penyerapan tenaga kerja. Jadi 2 tujuan utama itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan agar kita sama-sama mendukung program makan bergizi gratis demi anak dan cucu kita. Apa itu program MBG? MBG itu adalah makanan gizi gratis. Kami dari kantor KPPG Jember, wilayah Jatim 2, yang wilayahnya ada 22 kabupaten, termasuk Kediri, dari Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Jember, Lumajang, Probolinggo, kabupaten kota sampai Ngawi, gitu ya. Kediri juga masuk dalam kabupaten kota. Kita next, ini kantornya ada di Jember. Kenapa dinamakan KPPG Jember? Karena memang jumlah penerima manfaatnya lebih banyak. Jember itu penduduknya lebih 2 juta, dapurnya itu 287. Gitu ya. Kalau Kediri ini hanya 141 kabupaten, dapurnya itu SPPG-nya 141, yang ada baru kurang lebih data di Alur itu 107 ya, yang baru beroperasi. Masih banyak yang belum beroperasi tapi tahap pembangunan. Kita lanjut. Ini yang kemudian harus kita ketahui, tahapan-tahapan dari makanan gizi gratis, apa yang kemudian melatar belakangi, apa itu MBG, kemudian apa yang kemudian melatar belakangi MBG itu bisa hadir. Mari kita ikutin semua sampai dampak apa yang kemudian terasa dan itu bisa jadi harapan bagi masyarakat yang kemudian menerima program MBG dari anak-anak, dari generasi-generasi yang menjadi generasi harapan emas di tahun 2045. Kita lanjut berikutnya. Ini yang latar belakangin kenapa kemudian MBG itu ada. Pertama adalah angka stunting itu besar. Apa itu stunting? Itu wong kurusan, orang-orang yang kurang gizi, kurus, berat badannya juga kurang, tingginya juga kurang, kan naik-naik. Nah itu jumlahnya cukup tinggi. Dari tahun 2013 sampai 2023 itu orang-orang yang kurusan, orang-orang yang stunting ini itu cukup tinggi dan penurunan dari setiap tahunnya itu tidak banyak, hanya 1,6%. Dari Bappenas itu kurang lebih 35% lebih itu tercatat dari tahun 2013 sampai 2024 kemarin itu masih 21%-an lebih. Nah itu cukup tinggi, penurunannya juga tidak terlalu signifikan. Nah ini orang-orang kurusan, orang-orang yang kena stunting ini harus diberikan MBG. Kemudian yang berikutnya juga masalah gizi juga gitu ya. Ini juga pasokan gizinya juga rendah buat anak-anak kita yang masuk di usia-usia produktif itu, usia-usia emas. Lalu ketimbang yang berikutnya itu adalah akses terhadap pangan, makanan yang bergizi, akses terhadap pangan yang mendukung pasokan gizi itu juga terbatas. Kalau di kota mungkin bisa lebih mudah, tapi orang-orang yang di pelosok, saudara-saudara kita yang ada di Papua, di NTB itu agak sulit akses terhadap pangan-pangan yang bergizi. Lalu yang berikutnya adalah masalah kemiskinan, ekonomi lemah dan seterusnya. Orang-orang di kampung, orang-orang di pelosok desa itu kalau anak-anaknya berangkat sekolah itu rata-rata tidak sarapan di rumahnya. Rata-rata mereka hanya diberikan segelas air putih atau dikasihkan uang jajan yang seadanya 2.000, 3.000, lalu kemudian di sekolah dia hanya beli makanan yang tidak bergizi, dia hanya beli ciki-ciki dan seterusnya gitu. Yang itu juga tidak sehat. Nah ini yang ekonomi
MBG di negara-negara lain itu sudah berjalan 40 sampai 100 tahun yang lalu gitu ya. Ya, kita lihat sebagaimana Pak Nur Hadi sampaikan di Jepang gitu ya. Lalu kemudian di Amerika itu saya baca sejarahnya itu tahun 1946 itu MBG sudah dilakukan di seluruh negara bagian di Amerika. Makanya pemain bola yang paling kuat di benua Amerika itu kan taruhlah misalkan seperti Brasil itu dia lakukan MBG itu sebelum tahun 1946 dari sejak kecil. Nah sekarang dia dapat hasilnya. Kenapa main bolanya kuat-kuat? Kalau orang Indonesia kalau main bola itu begitu penambahan waktu extra time 2 kali 15 menit itu sudah ngos-ngosan. Tapi kalau saya lihat mereka orang-orang dari Amerika dan Eropa itu biar extra time dia main seperti biasa saja. Itu karena pasokan gizinya bagus ya. Karena dari segi makanan. Lanjut ya, kita lanjut berikutnya next. Nah ini bagaimana pemerintah dengan program MBG itu menghadirkan generasi emas yang cerdas dan kuat, sehat, berprestasi tahun 2045 itu ya, generasi emas. Itu diberikan dari MBG itu diberikan dari sejak dia lahir. Waktu hamil itu ibu-ibu sudah diberikan MBG gitu. Ini programnya gitu. Lalu kemudian dia lahir jadi balita itu juga diberikan program MBG dari umur 6 bulan sampai 56 bulan. Terus kalau dia sekolah waktu masih PAUD, TK itu juga dikasihkan MBG. Itu madrasah-madrasah itu diberikan juga. Lalu kemudian kelompok non pendidikan. Nah, non pendidikan ini yang termasuk tadi ibu hamil, ibu menyusui gitu ya, 3B gitu. Bomil, bu menyusui dan orang-orang yang kemudian termasuk usia-usia yang sudah ujur juga tuh diberikan. Anak-anak yang putus sekolah itu juga diberikan. Sekarang kelompok yang anak-anak yang usia produktif sekolah tapi mereka tidak mampu, tidak bisa sekolah itu juga dikasih MBG. Kita lanjut. Ini tujuannya itu. Tujuan secara umumnya itu adalah bagaimana meningkatkan asupan gizi terhadap masyarakat anak-anak yang generasi emas ini. Mereka dapat mendapatkan akses dari makanan bergizi gratis. Lalu dari sisi pendidikan begitu, anak-anak itu juga pasokan gizinya juga terpenuhi. Kalau dari sisi ekonominya, berapa banyak UMKM yang digerakkan, koperasi-koperasi para petani yang kemudian berada di daerah-daerah pedalaman yang mereka mungkin agak susah memberikan hasil-hasil jualannya itu, mereka kemudian kesulitan jual karena bahan-bahan yang dibeli sama tengkulak itu kemudian ditekan dan harganya tidak berkembang gitu. Lah ini tujuan umum MBG itu semua yang kemudian digerakkan oleh satu program MBG itu merasakan manfaatnya, termasuk para petani UMKM. Itu kan dapur itu dia lewat supplier. Satu SPPG itu kan ada beberapa supplier. Nah supplier itu berupa BUMDes, koperasi. Nah Bapak Ibu yang sebagai petani atau peternak itu bisa jual ke BUMDes atau koperasi itu langsung. Kalau dulunya kan lewat tengkulak. Ibu kalau misalkan punya hasil pertanian berupa timun misalkan, kalau timun itu dia selama ini dia jual dibeli oleh tengkulak itu harganya 2.000, dari tengkulak itu dia beli harganya cuma 2.000. Kemudian dari tengkulak dia beredar lagi ke pengecer, pengecernya mungkin dia beli sekitar 5.000 atau 6.000. Dari pengecer jual di pasar-pasar itu sudah jadi 8.000. Jadi sekilonya jadi 8.000, padahal dari petani cuma 2.000. Nah ada MBG itu sudah langsung ke supplier. Jadi banyak yang dipangkas. Supplier bisa beli ke Bapak Ibu harganya bisa 5.000 gitu. Sesuai dengan harga eceran tertinggi di daerah itu. Dia bisa beli dengan harga 5.000 atau dengan harga 6.000 dan seterusnya. Nah jual ke dapurnya itu bisa dengan harga 7.000 atau 8.000. Kita lanjut. Inilah tujuannya ya. Nah ini bagaimana strategi ekosistem dari BGN untuk program ini. Kita lihat bagaimana sebuah dapur itu kemudian digerakkan banyak sektor gitu ya. Nah ini ada aspek yang penerima manfaat dari dapur itu, lalu kemudian siapa-siapa saja yang terlibat. Nah kita bisa lihat tadi ya. Nah satu dapur SPPG itu dana yang diturunkan itu hampir 15 miliar. Dari pusat turunkan ke dapur itu 15 miliar dalam 1 tahun. 15 miliar. Nah orang yang banyak digerakkan itu adalah dia akan lewat supplier. Nah Bapak Ibu yang petani itu bisa jual di supplier tadi itu. Bisa ke koperasi, bisa ke
UMKM yang ada di situ. Lalu kemudian mereka ini yang jual drop ke SPPG, drop ke dapur-dapur yang ada. Nah, dari dapur-dapur itu digerakkan, kemudian dikasihkan manfaat kepada penerima-penerima manfaat yang ada. Jadi banyak orang yang kemudian digerakkan ekonominya karena ada satu dapur yang kemudian bergerak di sekitar situ. Nah, satu dapur itu relawan yang bekerja itu 50 orang. Siapakah orang-orang yang bekerja di situ? Mereka yang ada di sekitar lingkungan itu. Nah, kalau ada 10 dapur dalam satu kecamatan, berarti uang yang beredar itu kurang lebih 15 miliar dikali dengan 100 dapur. Gitu. Sudah 150 miliar yang beredar di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah kemudian strateginya seperti itu. Kita semua dapat manfaatnya. Lalu kemudian lanjut next. Nah, ini tadi yang rantai pasok yang kemudian dari hulu ke hilir itu dipangkas. Nah, tadi petani itu kemudian dia jual dari tengkulak kemudian ke pengecer baru kemudian ke konsumen yang berada di pasar-pasar tradisional dan pasar-pasar modern. Nah, kalau adanya MBG, Bapak Ibu petani tidak perlu langsung ke tengkulak lagi, bisa langsung dijual ke koperasi, jual ke BUMDes, jual ke supplier. Jadi ini kebutuhannya banyak ya. Nanti kita lihat berapa banyak kebutuhan yang harus disuplai oleh para petani dan peternak gitu ya, untuk menggerakkan satu dapur itu agar kemudian tidak menjadi kelangkaan. Nah, kita lihat ini berapa banyak kemudian dipangkas ini ya, sehingga pemangkasan ini menguntungkan para petani gitu ya. Dia harganya juga menjadi bagus. Kalau kemarin tengkulak itu mencekik harga 1 kilo lele itu berapa gitu, mereka beli juga kecil, harga sayur gitu ya. Lalu kemudian harga jual ternak misalkan ayam, telur gitu. Nah, itu kalau dibeli sama pengumpul itu juga menjadi harganya ditekan gitu. Padahal enaknya di mereka. Nah, kita lanjut lagi yang berikutnya. Next. Nah, ini kalau aspek lokalnya seperti ini ya. Jadi kita lihat MBG itu adalah produk-produk lokal yang kemudian dimanfaatkan. Jadi tidak ambil dari luar. Nah, satu dapur itu membutuhkan telur, maka telur itu harus diambil di daerah itu. Kecuali kalau di daerah itu, di kampung itu, di kecamatan itu tidak ada lagi, maka boleh diambil di sebelah kecamatan tetangganya itu produk lokalnya. Begitu juga kebutuhan daging ayam atau kebutuhan lele. Saya dengar di Kediri ini termasuk budidaya lelenya termasuk paling banyak katanya gitu ya. Nah, itu juga banyak dibutuhkan. Kalau sekali dia kasih makan lele itu membutuhkan kurang lebih 3.000 lele gitu. 3.000 lele itu membutuhkan berapa? 3.000 lele itu dia membutuhkan 2 kolam biofoam. 2 kolam biofoam gitu ya. Nah, kalau seminggu sekali diberikan lele supaya continue, berarti dia membutuhkan 8 kolam biofoam. 8 kolam biofoam itu kalau sebulan yang menjadi 32. Nah, itu untuk kebutuhan satu dapur. Bagaimana kalau ada 10 dapur di situ? Next, kita lanjut lagi ya. Semua produk lokal itu ditangani dan pasti disuplai ke situ. Nah, ini manfaat dari makanan gizi gratis ini ya. Lalu kemudian kita lanjut lagi saja Mas ini kebutuhan pangan untuk dapur itu. Minyak goreng saja itu 800 liter gitu ya. 8.000 liter ini per dapur per bulan. Nah, kemudian kita lanjut lagi, itu kalau minyak gorengnya. Nah, ini kalau berasnya. Beras itu 5 ton. 5 ton itu per dapur per bulan. Kalau sebulan itu ada 25 hari anak-anak itu masuk sekolah, atau seminggu itu ada 6 hari, berarti sekali masak itu kurang lebih berapa? Dia kurang lebih 200 kilo sekali masak. Nah, berapa banyak petani yang punya sawah di sini? Mereka yang bisa panen, nah itu bisa dijual ke koperasi-koperasi sebagai supplier tadi itu. Biar tidak mengalami kelangkaan beras, gitu. Tetap stabil suplai ke dapurnya. Lalu kemudian yang kedua, kita lanjut lagi next. Nah, kebutuhan daging ayam juga nih. Nah, daging ayam ini sekali coba kita lihatnya, ini kebutuhan daging ayam itu kurang lebih 2.500 ekor per bulan. Nah, sekali diberikan, kalau dalam seminggunya itu 2 kali,
Berarti sekali kasih makan ayam buat anak-anak yang penerima manfaat itu kurang lebih dia membutuhkan 350 ekor. Jadi sekali dikasih makan anak-anak yang penerima manfaat itu 350 ekor ayam yang harus dipotong. Nah, berapa banyak peternak ayam di sini yang bisa suplai satu dapur itu? Yang setiap harinya harus dikirim 350. Nah, 2 kali dalam seminggu betul berarti sekitar 700 ekor ayam. Ini kebutuhannya ya. Itu baru satu dapur. Kalau ada 10 dapur lebih banyak lagi. Maka Bapak Ibu yang kemudian sebagai peternak yang tadinya lemas-lemas, ini sudah ada yang tampung gitu ya. Sudah ada pembelinya. Sudah pasti pasarannya ini. Harus bersemangat. Berikutnya lagi kebutuhan telur. Nah, ini juga begitu juga telur gitu ya. 1,6 ton telur per dapur per bulan. Nah, itu kalau asumsinya telur itu diberikan sekali dalam 1 minggu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kebutuhan daging. Ini sapi ini ya, 1 ekor sapi. Nah, itu sapi itu kalau seminggu kita kasih makan sapinya itu dipotong sekali dikasih makan buat penerima manfaat itu butuh 1 ekor sapi. Nah, sebulan 3 kali. Sebulan berarti 3 ekor sapi. Nah, peternak sapi itu sebenarnya dia sudah bisa suplai di satu dapur itu. Berarti kalau 12 bulan itu membutuhkan kurang lebih 36 ekor sapi. Siapa yang bisa menjamin suplai sebulan 3 ekor sapi itu dalam satu dapur? Nah, kalau peternak sapinya kurang itu berarti dia ambil dari yang lain. Kita lanjut lagi. Nah, ini kebutuhan lele yang tadi saya bilang ini ya, kebutuhan lele ini. Nah, lele ini sekali dikasih makan lele buat anak-anak penerima manfaat itu membutuhkan 3.000 lele. Satu dapur itu produksi 3.000 lele sekali berproduksi gitu ya. Nah, kalau seminggu dikasih 1 kali dikasih makan lele itu membutuhkan tadi itu ya. Dia membutuhkan kurang lebih 8 kolam biofon. Gitu. Nah, di sini kan katanya termasuk budidaya lele yang paling banyak. Nah, itu bisa diperdayakan, bisa dijual ke BUMDes, koperasi, supplier itu. Kita lanjut lagi, ini kebutuhan buah-buahan juga. Ini pisang juga begitu. Nah, para petani yang kemudian perkebunan yang kemudian mereka nanam pisang, itu kebutuhan pisangnya juga banyak. Nah, sekali kita lihat kurang lebih 1,5 hektar gitu ya, untuk bisa menampung satu dapur itu dalam 1 bulan. Itu kalau 1,5 hektar tanam pisang semua. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini kandungannya ini ya. Jadi ini isinya MBG seperti ini. Ada nasi, karbohidrat, kemudian ada seratnya, kemudian ada proteinnya gitu ya. Nah, karbohidrat itu nasi, lalu kemudian proteinnya itu bisa dari ikan, bisa dari ayam, bisa dari sapi tadi itu ya, atau bisa dari tahu tempe, dan seratnya itu bisa berupa buah-buahan. Tadi dikasih lengkeng, dikasih juga buah pir, dikasih anggur gitu ya, dikasih apa lagi, mangga dan seterusnya. Nah, itu kandungan gizinya sudah dihitung gitu. Tapi kalau pas tiba bulan Ramadan, ini ada konsep dari bagian itu berubah. Dia nanti dibawa pulang makanannya gitu ya, untuk buka puasa. Kita lanjut lagi. Nah, inilah dampak nyata yang dihasilkan dari program MBG. Di Bandung itu ada satu pesantren, yang pesantren itu dia menggerakkan semua petani yang berada di sekitarnya. Mereka selama ini suplai ke pasar-pasar modern, pasar tradisional. Nah, begitu ada MBG di kampung itu, di pesantren itu, dia menjadi supplier 3 dapur sekaligus. Mulai dari berasnya, mulai dari sayurnya, gitu ya. Kebutuhan protein tadi itu juga dari mereka semua. Ayam, petelur, semua itu dari mereka. Nah, kemudian manfaat lain dari anak-anak didik. Banyak anak-anak yang kemudian mereka mau masuk sekolah itu karena mereka semangat ada MBG-nya. Karena di rumah dia mungkin tidak sarapan, begitu dia berangkat ke sekolah dapatnya langsung enak-enak gitu ya. Kalau di rumah hanya nasi dengan kerupuk toh. Nah, itu di sekolah dia dikasihkan nasi, dikasihkan tempe, ada juga lauknya ayam gitu. Terus dikasih anggur
atau lengkeng. Nah ini yang tidak biasanya dia makan. Begitu dia dapat di sekolah MBG setiap hari seperti itu menjadi motivasi anak-anak itu menjadi datang ke sekolah. Kita lanjut lagi, itu manfaatnya. Nah, inilah kemudian partisipasi masyarakat gitu ya. Nah, semua berbondong-bondong untuk bagaimana mensukseskan program MBG. Para petani juga digerakkan gitu ya. Lalu kemudian koperasi dan usaha-usaha lainnya. Sehingga program MBG ini, makan gizi gratis ini bisa sukses. Ini baru berjalan 1 tahun gitu ya. Baru berjalan 1 tahun. Jadi wajar kalau ada sedikit-sedikit masalah itu diperbaiki gitu ya. Diperbaiki. Jadi bukan hanya masalah keracunan, itu masalah alergi-alergi aja. Nah, itu saja. Selanjutnya next, bagaimana partisipasi tadi ya. Nah, ini dari Pak Prabowo. Terus terakhirnya itu adalah call center. Slide berikutnya. Terima kasih ya. Ini call centernya. Jika ada persoalannya itu bisa ditelepon di call centernya BKN 127. Kalau ada masalah anak-anaknya keracunan atau kemudian alergi, itu jangan dilapor di sosmed, jangan dilapor di Facebook, lapor di PIK center yang ada di sekolahnya juga, atau di kepala SPPG-nya, kepala dapurnya. Di sekolah itu kan ada kontak personnya itu. Nah, itu bisa dilapor ke situ, biar cepat teratasi, biar cepat diatasi dan ditangani masalahnya gitu. Kalau nanti lapor di Facebook atau apa itu nanti agak lambat ininya gitu. Kalau lapor ke situ cepat tertangani gitu. Atau di call centernya bagian langsung 127. Mungkin begitu ikan burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masyarakat kita tertentu yang mendapat prioritas itu tentunya perlu gizi yang baik ya. Kalau saya malah makannya harus banyak diet ya. Kita di atas umur 40 tahun banyak diet, terutama kurangi gula, karbohidrat ya. Nah, masyarakat tertentu itu butuh gizi. Ya, siapa contohnya? Tadi sudah sebutkan. Ada ibu hamil, ya kan? Ada ibu menyusui, ada balita, dan ada anak sekolah. 4 inilah yang dahulu mendapatkan fokus prioritas untuk mendapatkan gizi. Lah saya pengen cerita nanti, kenapa toh mereka kok butuh tambahan gizi? Yang penting kan itu ya. Kenapa mereka butuh tambahan gizi? Untuk apa diberikan kepada mereka? Ini lanjut. Lah ini latar belakangnya. Karena di masyarakat kita itu masih ditemukan permasalahan dengan gangguan gizi. Nyuwun sewu, di sini ada yang kader posyandu? Ada ya? Kader posyandu Ibu. Stuntingnya masih ada enggak Bu? Masih ada ya. Wastingnya masih ada Bu? Masih ada. Yang berat badannya enggak naik banyak Pak. Ya, ketika ditimbang datang pertama kali Bu, kok berat badan anaknya agak naik. Iya Bu kader, aku mari loro. Gitu ya biasanya ya. Loro nopo? Diare. Nah, tercatat di Dinas Kesehatan sekitar 50% ketika anak kita ditimbang berat badannya tidak naik. Bulan pertama gak naik Bu, timbang gak naik. Bulan kedua gak naik, malah turun. Bulan 3 turun, bulan keempat stunting Ibu. Pak, ya, kasihan, ya. Nah, kita berharap bahwa nanti itu ke depan tidak ada lagi masalah gizi buruk. Karena stunting ini Bu, kalau sudah dibilang stunting takutnya ya ini akan berdampak ke jangka panjang. Nah ini pengertiannya apa? Program ini pemberian makan bergizi seimbang. Nah, kuncinya ini makanannya harus seimbang. Seimbang itu berarti ditimbang Bapak Ibu ya. Seimbang artinya dia ada karbohidrat, ada protein, ada serat atau sayur mayur ya, ada lemak. Jadi program ini harus bergizi yang seimbang ya. Yang ditujukan bagi kelompok prioritas 3B dan anak sekolah ya, untuk mendukung kesehatan. Ini yang penting Bapak Ibu, supaya tidak ada lagi gangguan gizi di masyarakat. Ini tujuan dari program MBG. Bagus napa mboten? Ya, bagus apa tidak? Bagus. Oleh karena itu program ini harus benar-benar didukung karena tujuannya sangat mulia. Nggih. Kemudian ini juga penting membantu keluarga dalam memberikan asupan gizi ya, terutama anak sekolah ya. Nyuwun sewu, masalah anak sekolah kalau pagi nek wis ke sekolah kadang-kadang lupa
sarapan, bahkan tidak sempat sarapan Bapak Ibu. Padahal sarapan itu dibutuhkan anak untuk modal dia belajar, ya. Nanti kita ceritakan lagi, lanjut. Nah ini sasarannya sudah disebutkan tadi, anak sekolah, ibu menyusui, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Nanti saya uraikan satu-satu kenapa kok butuh itu. Lanjut. Ya. Ya ini stunting ya, sudah lanjut. Ya. Nah ini ya. Ini untuk bagaimana kita menghindari atau mencegah terjadi gangguan gizi. Mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Pernah dengar enggak Bu 1000 hari pertama kehidupan tuh? Itu adalah periode emas Bapak Ibu. Kapan dimulai? Pada saat janin masih di dalam kandungan. Ya, jadi mulai nolnya dihitung di situ. Karena di saat itu sudah mulai ada perkembangan organ, terutama otak. Nah, untuk berkembang butuh yang namanya gizi. Jadi mulainya pada 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK sedini mungkin. Bahkan ya kalau kita pengen lebih dini lagi, bukan hanya ibu hamil, sampai remaja putri. Gangguan gizi pada ibu hamil itu ada 2. Ya ada 2, perlu diingat-ingat. Yang pertama gangguan gizinya namanya ibu hamil dengan kek. Dengan apa Bu? Kek itu singkatan Bu. Yang kok di kek ya. Keknya ganjel nggih Pak nggih. Kek itu singkatan. Ya, kurang energi kronis kayak gitu nggih Bu. Alias ibu hamil yang kurus. Kurus dilihat dari apa Bu? Lingkar lengan, mesti bukader iki mesti. Ya. Berapa bukader lingkar-lengannya? Kalau dia bilang kek berapa bukader? Ada yang bisa jawab? Berapa Bu? 23,5 bupratnya, hadiahnya mana bupratnya? Ya, saya lupa nih ngasih hadiah ini. Kasih hadiah bupratnya. Nah, ya. Ya itu, ya. Mana Ibu tadi? Lah. Ya. Jadi kalau dibilang kek itu lingkar lengannya 2 kurang dari 23,5. Yang diukur adalah lingkar lengan. Kenapa kok lingkar lengan? Nyuwun sewu. Penumpukan lemak yang diukur kan penumpukan lemak, deposito, tabungan. Ya. Kalau ibu-ibu itu tabungan lemaknya di mana? Di tangan sama di pinggang. Kalau bapak-bapak? Perut. Makanya ini kita tabungan Pak niki Pak. Ini tabungan Pak, betul nggih Pak nggih. Makin gede tabungannya makin gede. Tabungan penyakit maksudnya. Nggih, jadi itu yang dilihat itu tadi. Ya, kek itu berarti bisa kita katakan bahwa ibu hamil itu kurang gizi, ya, kurang gizi. Ini berbahaya sekali. Kenapa bahayanya? Kalau ibunya hamil kurang gizi, akibatnya anak yang di dalam kandungan bagaimana? Pasti kurang makanannya, sehingga ya anaknya pada waktu dilahirkan menjadi kondisinya kurang gizi atau berat badan lainnya rendah, kurang dari 2,5 kilo. Ibu hamil dengan anemia, lah, ini masalah gizi juga. Artinya apa? Makanan yang dia makan nggak seimbang, makanya terjadi anemia. Anemia itu kurang darah merah, pucet gampangnya. Lah ibu hamil nggak boleh 2 ini tadi, nggak boleh kurus, nggak boleh pucet. Panen lemu piye ya aja lemu ya. Yang penting berat badannya ideal, pertumbuhan berat badannya ideal, dan HB-nya tidak boleh rendah. Oleh karena itu makannya harus teratur pada ibu hamil. Ditambahkanlah program MBG ini supaya mendapatkan tambahan asupan gizi. Tujuannya mulia sekali Bapak Ibu ya. Ibu hamil dapat makanan tambahan, nggih. Bernama Ibu Suci Utami dari Desa Medali. Tadi Bapak Dokter mengatakan yaitu sasaran program MBG,
itu ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah. Dan selama ini yang saya tahu masih anak-anak sekolah, Pak. Untuk ibu hamil, anak balita, dan ibu menyusui apakah sudah terrealisasi atau sudah dijalankan di Indonesia? Saya pengen tahu, Pak, karena selama yang saya tahu di desa saya belum dijalankan. Terima kasih. Itu sudah menjadi wajib untuk setiap dapur harus melayani balita, ibu-ibu menyusui yang ibu hamil itu. Jadi sudah terlayani, Bu. Justru bahkan kalau ada dapur yang belum melayani penerima manfaat 3B tadi nih ya, ibu-ibu menyusui, balita dan ibu hamil itu, maka dia diwajibkan untuk cari agar bisa mengcoverkan dan bisa memberikan penerima manfaat bagi kelompok-kelompok ibu-ibu menyusui, ibu hamil dengan balita itu. Saya mau tanya Pak Nur Hadi, mungkin dari program MBG ini kan yang diceritakan tadi dampak positif dan positifnya terus. Kalau menurut Pak Nur Hadi, apakah ada dampak negatif bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat kecil? Soalnya kan tahun-tahun ini kan agak sulit gitu. Apakah ini dampak dari MBG? Terima kasih. Sesuai SOP ya Mas, standar operasional, tentu dampaknya positif semua, tidak ada yang negatif. Tapi kalau ada yang berdampak negatif, mungkin kita melihat di media sosial, TV, sebagian keracunan ya, itu berarti karena dapur SPPG tersebut tidak menaati atau mematuhi aturan dari BGN gitu Mas ya, termasuk pemilihan bahan baku, termasuk cara memasaknya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya yakin sudah dipikirkan oleh Bapak Presiden kita Pak Prabowo. Beliau mengundang tim ahli ya, juga mengundang para pakar, apa dampak positif yang akan diperoleh oleh rakyat Indonesia, termasuk juga antisipasi ada mungkin efek samping atau dampak negatifnya apa gitu ya. Nah, dampak negatifnya kalau semua ini standar operasional dipatuhi, insya Allah dampak negatifnya nggak ada ya. Insya Allah dampak positif dan untuk kemajuan masyarakat serta untuk mencetak generasi yang berkualitas gitu Mas, matur nuwun. generasi emas berkualitas. Matur nuwun Pak Nur. Cair. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Kita ketahui di sini sudah ada beberapa dapur SPPG yang beroperasi dan kita ingin mendengar langsung suara dari masyarakat seperti apa layanan dari dapur SPPG ini ya. Tadi sebelum ke sini juga sempat ke dapur SPPG yang ada di Bunjul Pelosok Klaten. Kita hari ini lakukan edukasi sekaligus sosialisasi ke masyarakat terkait program makan bergizi gratis, agar saya dalam melakukan fungsi pengawasan ini langsung turun menemui masyarakat, saya bisa mendengar langsung apa sih kekurangan daripada dapur SPPG selama ini ya. Kalau mungkin kelebihannya nggak perlu dibicarakan, tapi kekurangannya ya mungkin kaitannya supplier, kaitannya menu makanan dan lain sebagainya. Jadi kita kawal terus sampai dapur SPPG ini bisa memberikan layanan yang terbaik.